rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwatu iman, para hadirin rahimakumullah taala. Di pagi hari ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib sama-sama kita bersyukur atas nikmatnya. Allah memampukan kita masih menghembuskan nafas di subuh hari ini, di dalam bulan yang agung ini, bulan Rajab, bulan dilipat gandakannya amal saleh, bulan yang agung, bulan yang terhormat, bulan yang kata para ulama, bulan Rajab adalah bulan di mana kita menanam, syahruz zira'ah. Bulan Rajab adalah bulan di mana kita menanam. Sedangkan bulan Sya'ban, bulan depan, adalah bulan kita menyiram apa yang sudah kita tanam. Dan bulan depannya lagi, bulan Ramadan, adalah bulan kita memanen apa yang sudah kita tanam tersebut. Artinya menanam amal soleh, ya, atau menanam di sini adalah menanam kebaikan, menanam amal. Kita tahu bahwasanya menanam biasanya lebih sulit daripada menyiram. Gitu. Orang kalau mau menanam itu harus menggali lebih dulu, menggali, kemudian menancapkan pupuknya, menancapkan benihnya, kemudian menutupnya kembali begitu. Maka hakikat para ulama menamakan bulan Rajab bulan menanam adalah hendaknya kita bersusah payah untuk membiasakan amal soleh. Gitu. Amal soleh untuk apa? Untuk nanti dipanen di bulan Ramadan. Jadi selama 30 hari bulan Rajab mungkin ada amal soleh yang sulit, rasanya berat untuk kita kerjakan, tetapi meskipun berat, meskipun sulit, meskipun belum terbiasa, maka harus untuk kita paksakan. Namanya juga sedang menanam. Kalau kita tidak menanam, kita tidak akan berbuah, tidak akan kita menuai. Dan bulan Sya'ban adalah bulan kita menyirami apa yang kita tanam. Artinya kita mempertahankan, kita merawat amal-amal soleh yang sudah kita dibiasakan di bulan Rajab. Sehingga nanti pas bulan Ramadan kita bisa memanen apa yang sudah kita tanam dan mengambil apa yang sudah kita siram, sudah kita jaga di bulan Sya'ban tersebut. Artinya kalau ingin seseorang itu sukses dalam bulan Ramadan, maka tidak bisa amal soleh itu dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Kalau kita targetkan nanti Ramadan, saya mau baca sehari 2 juz. Kalau dimulainya dari tanggal 1, biasanya cuma kuat 1 hari. 1 hari, 2 hari. Sejuz. Tapi kalau begitu pun amal soleh yang lain. Ya. Pokoknya nanti Ramadan, saya mau khatam sholat tarawih, tidak bolong. Tapi sehari-harinya nggak ke masjid. Ya. Itu sulit. Makanya lihat di bulan Ramadan itu orang yang istiqomah sholat tarawih itu orang yang setiap harinya sholat isya ke masjid. Kalau orang yang nggak pernah sholat isya di masjid, kemudian dia sholat tarawih, paling bertahan berapa hari pertama. Gitu. Kenapa? Karena fisiknya belum terbiasa, jiwanya belum terbiasa. Kalau kata para ulama itu seperti ikan di daratan gitu. Gugur-bugan, tadek cicing, nggak betah gitu. Kalau kita nggak terbiasa dengan amal soleh, terus memulai amal soleh maka berat gitu. Nah beratnya itu seharusnya kita lakukan itu di bulan Rajab gitu. Ya, bukan bulan Ramadan. Sehingga meskipun berat kita paksakan dan bulan Sya'ban kita sudah mulai terbiasa, sedangkan bulan Ramadan kita sudah menikmatinya gitu. Jadi amal solehnya itu tidak lagi berat. Maka tilawah Al-Quran, sholat-sholat sunnah, kemudian sedekah dan sebagainya, itu harus kita mulai dari bulan Rajab, bulan sekarang. Makanya bulan Rajab bulan yang
agung, bulan yang Allah lipat gandakan amal soleh. Kenapa? Supaya kita termotivasi gitu. Supaya kita termotivasi meningkatkan amal soleh di bulan Rajab itu. Sehingga nanti bulan Sya'ban sudah membiasakan. Ya, dan kata para ulama, kalau orang mau terbiasa dengan sesuatu, maka paksakan setidaknya 40 hari. Ya, 40 hari dipaksakan, maka kita akan terbiasa. Gitu. Dan itu baik dan buruk. Ya. Kalau kita terbiasa dengan hal baik selama 40 hari, nanti lebih dari 40 hari kita tinggalkan, maka akan ketagihan. Gitu. Kalau ada yang kurang, kalau kita nggak ngerjain itu. Ya, ibu kalau mau istiqomah sholat duha mungkin awalnya berat. Tapi kalau sudah istiqomah sebulan, 40 hari, suatu saat enggak, maka akan ada yang kurang. Gitu. Begitupun sebaliknya, ya, kejahatan, maksiat. Gitu. Kalau sudah terbiasa, mungkin awalnya mungkin ngerasa berdosa, awalnya mungkin ngerasa bersalah. Ya, tapi kalau sudah terus-terusan dikerjakan, maka bahkan tubuhnya itu tidak harus disuruh oleh setan untuk bermaksiat, bahkan sudah terbiasa, sudah ketagihan. Gitu. Nah, itu kan pilihan gitu ya. Mau kita biasakan tubuh kita ini untuk apa? Untuk beramal solehkah? Sehingga sudah otomatis beramal soleh, sudah terbiasa. Tubuh ini sudah kecanduan tanda kutip dengan amal soleh. Luar biasa ya, kecanduan sholat. Ibu kunaon juga nu sakau, tekiat hoyong sholat. Kunaon juga nu larungsing nggak kuat hoyong sodakoh gitu. Ya, bisa jadi kan seperti itu kalau sudah terbiasa. Maka kita wajib membiasakan amal-amal soleh di bulan Rajab ini. Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca Quran surat Luqman, ya, khususnya di ayat 12, itu saya mendapatkan inspirasi tentang manhaj pendidikan anak di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwasanya di dalam Quran surat Luqman, ini Allah khususkan nama Quran dengan nama orang. Tidak banyak ya nama yang Allah jadikan sebagai nama di Al-Quran. Dan diantaranya adalah Luqman. Padahal Luqman ini bukan seorang nabi atau bukan seorang rasul. Gitu. Tapi Allah khususkan namanya sebagai salah satu nama di Al-Quran. Dan di antara ciri khas surat Luqman atau yang banyak orang kenali dari Quran surat Luqman ini adalah bagaimana Luqman ini mendidik anaknya gitu, atau menyampaikan nasihat kepada anaknya. Dan kita tahu bahwasanya di dalam Al-Quran banyak sekali Allah membawakan dialog antara seorang ayah dengan anaknya. Ada Nabi Ibrahim gitu ya, Nabi Nuh alaihissalam, baik itu dalam konteks nasihat yang baik ataupun peringatan gitu. Seperti Nabi Ibrahim yang memberikan nasihat, Nabi Yakub memberikan nasihat, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada anaknya yang enggak mau nurut ya, Kan'an. Dan Luqman juga salah satu di antaranya yang memberikan nasihat kepada anaknya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Luqman. Sebelumnya kita wajib samakan persepsi kita bahwasanya anak itu adalah amanah. Ketika Allah memberikan seorang manusia keturunan, ya, seorang suami istri keturunan, maka itu bukan saja merupakan kebahagiaan semata, bukan hanya hibah, ya, bukan hanya hadiah, tetapi merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyampaikan, kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin, ya, dan dia akan dimintai tanggung jawab, dimintai pertanggungjawaban, ditanya nanti di hari kiamat tentang apa yang dia pimpin. Maksudnya kalau kita diberikan satu kekuasaan, satu hal di mana hal itu ada di bawah kekuasaan kita, maka nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah dalam segala hal, ya, dalam harta misalkan, dalam jabatan, ya, dalam mengelola manusia, ya,
termasuk diantaranya anak. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Seorang pemimpin ya yang ditunjuk sebagai pemimpin manusia, orang-orang, ya, maka dia itu adalah pemimpin dan dia akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dia pimpinnya. Maka seorang pemimpin dari mulai level yang bawah sampai ke level yang paling tinggi, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak yang dia pimpin, maka pertanggungjawaban nanti di hari kiamat semakin berat. Ya, dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW. Ya, di dalam banyak hadis, ya, kata Nabi, la tas'alul imarah. Janganlah kalian meminta jabatan, kata Rasul. Janganlah kalian meminta supaya dijadikan pemimpin. Gitu. Kalau sekarang bukan cuma minta, bahkan kampanye, ya. Bahkan pakai banner segede-gede apa, bannernya puluhan meter, ya. Ingin menjadi pemimpin. Ya, padahal kata Rasulullah, jangan kalian meminta, gitu. Dan Rasulullah nggak mau memberikan jabatan kepada yang meminta. Gitu. Ya, kalau sekarang semuanya minta, gimana? Masa kita mau milih yang nggak minta, gitu. Meskipun ya sebagian ulama mengatakan yang boleh meminta asalkan layak begitu. Apalagi di zaman sekarang ya kalau orang baik ya tidak berupaya untuk meminta jabatan, tentunya akan yang berkuasa akan orang jahat begitu. Tetapi hikmahnya bahwasanya kita tetap harus merasa bahwa jabatan itu adalah satu amanah, satu kepemimpinan yang akan Allah tanya nanti, sehingga kita merasa bertanggung jawab begitu. Satu-satunya jabatan pemimpin yang kita nggak berlomba zaman sekarang cuman pemimpin sholat. Kalau pemimpin sholat, Pak ensok-ensok. Ya. Mengapa? Mangga. Kenapa? Padahal pemimpin sholat juga akan diminta tanggung jawab sama dengan pemimpin politik begitu. Ya. Bedanya kalau pemimpin politik banyak gajinya, gitu, tunjangannya. Tapi kalau pemimpin sholat, enggak. Kalau sekali mimpin sholat digaji 10 juta, mungkin sama kampanye juga ujung-ujungnya di masjid. Pilih saya jadi imam sholat subuh, imam sholat maghrib, sholat isya. Jadi terkadang harta itu ya membuat manusia itu berani gitu untuk mengambil resiko gitu. Padahal resikonya besar. Nah, kata Nabi SAW, warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu. Seorang suami juga pemimpin atas apa yang ada di rumahnya, keluarganya, ya. Istrinya, anaknya, dia merupakan pemimpin. Dan suami nanti akan ditanya, ya, bagaimana ibadah istrimu, bagaimana ibadah anak-anakmu, bagaimana tauhid mereka, bagaimana akhlak mereka, gitu. Ini kan luar biasa. Nanti berat di hari kiamat ya. Kalau seorang suami misalkan hanya perhatikan nafkah lahirnya saja, sedangkan batinnya tidak dia perhatikan, ibadahnya tidak dia ajarkan ya, pada anak. Jadi tidak mengajarkan tauhid ya. Pada anak. Padahal itu yang paling pokok ya. Kan kata para ulama, ya, hidup kita yang paling pokok ilmu itu harusnya adalah ma'rifatullah, ya, mengenal Allah, ma'rifatul dinillah, mengenal agama atau syariat, mau ma'rifatul rasul, ya, mendengar atau mengenal Rasulullah SAW. Ya, 3 hal yang paling utama itu adalah itu, mengenal Allah, mengenal syariat Allah atau agamanya, agama Islam, kemudian mengenal siapa Nabi SAW. Itu kan yang wajib juga diajarkan oleh seorang suami. Wal mar'ah ra'iyatun ala baiti ba'liha waladihi wa hiya mas'ulun anhu. Dan seorang wanita juga dia pemimpin. Ya, pemimpin di rumahnya, di rumah suaminya, dia pemimpin juga atas anak-anaknya. Ya, jadi jangan juga dikira bahwa wanita itu gimana suami gitu. Ya, sama. Suami juga dimintai tanggung jawab atas istrinya, istri juga dimintai tanggung jawab.
Atas apa? Atas harta suaminya yang ada di rumahnya, dia dipergunakan untuk apa? Gitu. Ya, jangan dikasih harta teh, habis dipakai shopping mulu gitu. Kan seorang istri itu untuk membelanjakan harta suami, untuk sedekah saja harus minta izin. Kalau itu harta suaminya gitu. Ya. Kemudian anak-anaknya itu tanggung jawab istri yang ada di rumah. Ya. Meskipun ya anak-anak tanggung jawab bersama, tapi ini isyarat bahwa suami itu biasanya jarang ada di rumah gitu, atau bukan jarang ada di rumah, sering nggak ada di rumah gitu. Ya, pada umumnya. Maka yang ada di rumah itu siapa? Istrinya, dan dia adalah penanggung jawab atas anak-anaknya gitu. Ya, makanya ada istilah al-ummu madrasatul ula kan. Ibu itu adalah sekolah yang pertama untuk anak-anaknya. Itu ada terusannya, wal abu mudiruhu, dan ayah itu adalah kepala sekolahnya. Maksudnya sama-sama bertanggung jawab gitu. Ayah itu menanamkan konsepnya, memberikan arahan. Sedangkan ibu yang terlibat secara langsungnya, gurunya gitu. Wal abdu ra'in ala mali sayyidihi, seorang hamba itu juga pemimpin. Dia dimintai tanggung jawab atas harta majikannya gitu. Ya, harta tuannya gitu. Huwa mas'ulun an. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, ingatlah sungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpinnya. Jadi tidak ada yang lepas daripada kepemimpinan. Diri kita pun adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Terlebih lagi di sini adalah masalah anak. Ya, kita harus sadar bahwa anak itu adalah tanggung jawab. Ya, kayak kalau orang sadar, tentunya tidak akan mudah untuk banyak-banyak gitu ya anaknya. Bukan nggak boleh ya, tapi saya sendiri ngerasa berat gitu ya, karena semakin banyak itu semakin banyak pula tanggung jawabnya. Nah, tugas kita bukan hanya membesarkan, memberikan makan, tapi juga pendidikannya, emosionalnya. Kita harus berikan waktu kita juga, tenaga kita. Saya suka heran ya, kadang di restoran gitu ya, kalau lagi makan di tempat makan, kadang orang tua itu supaya simpel, anak itu udah dikasih HP gitu. Ya, dikasih HP satu ewang. Kalau anaknya 3 dikasih HP satu ewang, udah pada diam. Dan dia sama istrinya juga sama-sama main handphone. Jadi sekeluarga kalau makan main handphone semua gitu. Jadi khawatirnya bukan cuma di situ, tapi di rumah juga seperti itu gitu. Ya, supaya tenang, dia bisa scrolling gitu ya, dia bisa ngelakuin apa yang dia mau, ya sudah anaknya dikasih handphone. Jadi secara nggak langsung yang mendidiknya itu adalah handphonenya itu, gadgetnya itu gitu. Ya, padahal kan orang tua itu wajib nemenin anak, ya, ngajak main, itu kan tanggung jawab. Ya, jangan nggak punya waktu untuk anak gitu. Karena sibuk, alasannya sibuk nyari uang untuk anak. Padahal uang untuk anak harus seberapa banyak ya. Ya, anak itu punya keterbatasan, makan ada batasnya, sekolah juga ada batasnya, uang kebutuhan ada batasnya. Sisanya dia butuh waktu, sisanya butuh perhatian gitu. Ya. Sehingga kadang-kadang kan kita lihat orang di media sosial tuh anak kalau diambil handphonenya ngejerit gitu. Ya, anak kalau diambil handphonenya histeris, ngamuk. Kenapa? Karena orang tuanya itu handphone gitu. Sehingga kehilangan handphone kayak kehilangan orang tua gitu. Oh, ada yang seperti itu kan, diambil handphonenya histeris kayak orang tuanya meninggal gitu. Ya. Kenapa? Karena orang tuanya ya handphonenya itu ketika diambil ya wajar kalau dia histeris, ngamuk gitu. Sehari-hari setiap waktu bersama handphone gitu. Dan itu kesalahan sendiri gitu. Saya pernah ya ngajar di sekolah, itu ada orang tua yang bilang ibunya, Ustaz tolong nasihatin anak saya supaya nggak main game online. Ya. Pas saya ngobrol sama anaknya bilang
Pak jangan ke saya, sudah saya juga diajarin ayah. Jadi yang ngajarin kamu main game siapa? Ya ayah saya juga suka main game. Ini saya bilang ke ibu kenapa nggak langsung ngomong sama suami aja, kenapa harus ke saya? Kalau udah gitu ya guru yang di sekolah yang harus repot. Padahal ternyata sebabnya adalah suaminya. Ini kan jadi yang mengajarkan anaknya ternyata suaminya gitu. Dan kenapa harus repot-repot menyuruh ustadz supaya anak nggak main game? Dia yang kasih handphonenya, dia yang kasih kuotanya. Ya. Kalau udah ketagihan ustadz yang disalahkan. Ya, padahal kan dia itu berwenang gitu maksudnya. Ya, kayak di sini hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu maksudnya bersih gitu. Ya, dia tidak punya kecenderungan untuk syirik, dia tidak punya kecenderungan untuk maksiat gitu. Hal-hal negatif. Makanya anak kalau masih bersih gitu ya, belum terbiasa maksiat, dia lihat keburukan itu pasti peka gitu. Ya, dia ngelihat sesuatu yang jorok, ngelihat sesuatu yang kotor, ya, itu pasti nggak suka. Kecuali kalau kita biarkan, kalau kita biasakan sesuatu yang buruk itu, maka akan terbiasa. Gitu. Tapi kata Rasul, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Gitu. Ya. Mungkin nggak ada orang tua yang Muslim ingin anaknya jadi Nasoro, ingin anaknya jadi Majusi, nggak ada. Apalagi jadi Yahudi, nggak bisa. Ya. Kita bisa nggak jadi Yahudi? Nggak bisa. Yahudi itu kan agama asobiyah, ya, keturunan gitu. Jadi kalau orang bukan keturunan Yahudi, nggak ada darah Yahudi, nggak bisa pindah agama. Tapi di sini kata Rasul ada orang tua yang menjadikan anaknya Yahudi. Maksudnya kehidupannya, cara hidupnya gitu, gaya hidupnya, ya, lifestyle-nya gitu. Dia seperti Yahudi. Artinya dia mengubah pola hidupnya gitu. Dia menanamkan hal-hal yang buruk kepada anaknya. Nah, ini kan yang mempengaruhi kebiasaan seorang anak itu bukan cuma orang tua sebetulnya. Ada temannya, ada tayangannya. Tapi di sini kata Rasul yang mengubahnya itu orang tua. Kenapa? Karena sesungguhnya orang tua diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengontrol gitu. Ya, memang yang mengubahnya itu temannya. Tapi masalahnya kenapa orang tua membiarkan anaknya berteman dengan mereka gitu, yang mengubahnya. Kenapa nggak dipilih temannya gitu? Ya, kalau saya ke anak itu kalau anaknya mau main sama temen, mendingan mainnya di rumah saya aja. Gitu. Jadi ketahuan pas temennya baik, satu temennya nggak benar gitu. Ya, karena kan anak itu kadang-kadang bukan kita yang ngajarin tapi temennya gitu. Ya, tiba-tiba pas pulang udah punya bahasa yang aneh-aneh, padahal nggak pernah kita ajarin. Gitu. Pas pulang sekolah tiba-tiba tahu apa, bisa ngomong apa gitu. Padahal nggak pernah kita ajarkan, itu kan dari teman. Gitu. Nah, kalau mainnya di rumah kita bisa lihat mana yang benar, mana yang boleh, mana yang enggak, mana teman yang ngajak baik, mana teman yang enggak. Gitu. Jangan sampai kita ngedidik maksimal, contohan, tapi ternyata dirusaknya sama orang luar. Gitu. Allah juga mengisyaratkan ya, bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sungguhnya anak kalian dan harta kalian adalah fitnah. Fitnah itu maksudnya ujian. Gitu. Ya, kita akan sebagaimana ujian akan dapat nilai nanti di akhirat itu. Ya, nilai kita itu nanti bukan cuma sholat, zakat, sedekah dan baca Quran, tapi di akhirat nanti nilai kita sebagai orang tua bagaimana gitu. Boleh jadi kamu sholatnya 90, sedekahnya 100, baca Qurannya 70 lah, karena sok saralah tajwidna ya. Nanti pas giliran mendidik anak jadi orang tua ternyata 40 misal. Itu kan bisa rata-ratanya jadi jelek nanti gitu. Ya, karena ujian itu kan selalu ada nilainya gitu. Dan ujian itu selalu seharusnya kita belajar untuk ujian. Gitu. Ya, jadi pelajaran kita bukan cuma tentang sholat, tapi juga tentang
bagaimana tarbiyatul aulad gitu. Ya, makanya banyak buku-buku tentang parenting. Itu kan menyadarkan kita tentang pentingnya seorang tua memahami manhaj pendidikan anak. Bapak Ibu sekalian, siapa itu Luqmanul Hakim? Ya, yang ada dalam Al-Qur'an, Quran surat Luqman. Di dalam banyak tafsir, ya, para ulama menjelaskan dengan hadis yang potong-potong, ya, terpotong-potong dari berbagai macam sumber, di antaranya dari tabi'in dan juga atba'ut tabi'in, bahwasanya Luqman itu adalah rajulun hakim, dzukira fil Qur'anil Karim. Ya. Dia adalah laki-laki yang hakim, yang bijaksana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Utliqa ismuhu ala surati kamilah, suratin kamilah. Yang disebut namanya sebagai nama satu surat yang utuh. Yu'rafu bi Luqmanil Hakim. Ya, dikenal sebagai Luqmanul Hakim. Kenapa disebut hakim? Karena memiliki kebijaksanaan, memiliki ilmu. Ya. Sebutkan oleh Imam At-Tabari, Bapak Ibu sekalian, Luqman satu saat, karena ini Luqman ini budak ya. Ya, Abdun Habasyi, budak dari Habasyi, sama dengan lemburnya Bilal bin Rabah. Jadi sekampung gitu. Cuman beda zaman ya. Satu hari Luqman ini disuruh mengambilkan oleh majikannya ini daging. Luqman, tolong sembelih kambing, sembelih domba, dan ambilkan daging yang paling baik gitu, untukku. Maka apa yang diambil Luqman? Bukan pahanya. Luqman ini mengambil hatinya, kabid, ya, hatinya dan juga lisannya. Ini lisan dan hatinya. Oh gitu, sekarang sembelih lagi dan ambilkan yang paling buruk. Dan juga sama mengambil hati dan lisannya. Ya, sampai majikannya marah. Yang paling baik ini, yang paling buruk juga ini. Memang nggak ada lagi. Ya, katanya seorang kalau bisa menjaga lisannya, bisa menjaga hatinya, maka lisan dan hati itu adalah anggota tubuh yang terbaik. Ya, bukankah Rasul mengatakan ya bahwa ini bukan kata Luqman ya, karena nggak bertemu. Ya, dan ini benar gitu maksudnya. Kan Rasul mengatakan bahwa di dalam jiwa seorang itu ada hati, ya, ada segumpal daging. Kalau baik maka baik semuanya. Kalau buruk maka buruk semuanya. Itulah al-qalbu, itulah hati. Gitu. Ya, dan hati ini kan bukan organ sebetulnya, ya. Tapi jiwanya maksudnya. Nah, diwakili dengan organ hati itu. Maka hati dan lisan, sama begitu pun lisan, ya. Berapa banyak kata Rasulullah SAW orang yang dijebloskan ke dalam api neraka oleh Allah bukan karena dosa besar, tapi karena dosa-dosa lisannya. Illa hasaidu alsinatihim. Orang diseret wajahnya ke neraka, ya, orang dilemparkan ke neraka, banyak yang disebabkan karena keburukan lisannya gitu. Maka hati dan lisan ini bisa menjadi yang paling baik kalau dia manfaatkan dengan baik, dia gunakan dengan baik. Bisa juga menjadi anggota badan yang paling buruk kalau dia salah gunakan gitu. Itu kan luar biasa ya. Jadi kenapa disebut hikmah? Karena Luqman ini punya ilmu gitu. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lakinnahu asara Nabi Daud alaihissalam. Luqman ini sejaman dengan Nabi Daud, Pak. Ya, jadi jauh sebelum Rasulullah SAW zamannya itu. Istara bil hikmah al-amiqah wa zuhud. Ya, dikenal sebagai orang yang zuhud, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki hikmah gitu, pandangan yang bijaksana gitu. Wa tu'addu wasayahu li ibnihi min arwa' al-amsilah al-hikmah al-hikmah wa ilah. Ya, dan nasihatnya ini termasuk nasihat yang paling baik gitu ya, yang Allah bawakan dalam Al-Qur'an ya. Nasihat yang paling indah. Disebutkan oleh Imam At-Tabari, kana Luqman al-Hakim abdan Habasyi. Dia seorang hamba sahaya dari Habasyah. Bahkan disebutkan ghalizus syafatain. Ya, selain di Habasyah itu kan orangnya kulit hitam ya. Ya, seperti Bilal bin Rabah. Itu negeri yang banyak budak di sana. Ghalizus syafatain, kemudian bibirnya itu tebal ya. Ya. Kemudian musfah al-qadamain ya. Kemudian kakinya itu pecah-pecah ya. Rombeheun gitu.
Dia mengabarkan bahwa sebetulnya secara sosial Luqman ini seorang hamba gitu. Dan secara fisik mungkin tanda kutip tidak menarik begitu. Ya, kulitnya hitam, kemudian kakinya pecah-pecah. Ya. Tetapi Allah bawakan nasihatnya sebagai nasihat yang terbaik, salah satu nasihat yang baik dalam Quran. Ya, ini menunjukkan bahwa kita harusnya bisa mengambil nasihat dari orang tanpa melihat fisiknya gitu. Tanpa melihat status sosialnya gitu. Ya, kan kata Rasulullah, ya tidak akan masuk surga orang yang sombong gitu ya. Dan orang yang sombong itu bukan orang yang pakai baju, pakai kendaraan mewah yang bagus, bukan. Ya, tapi kata Rasulullah orang sombong itu yang ghamtun nas, baturul haq wa ghamtun nas. Kibar itu, sombong itu adalah mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain gitu. Ya, jadi nggak boleh seorang melihat nasihat itu dari fisik orang yang memberikan nasihatnya gitu. Oh, atau status sosialnya. Oh, ini mah cocok atau jangan saya mah ada, saya mau pejabat itu mah bukan. Si nasihat juga nggak pas. Atau misalkan dengan gelar ya. Nah si ustadz itu mah tuh karek lulusan pesantren tuh, saya mau doktor. Ya nggak boleh ya. Buktinya Allah juga tidak menutup nasihat itu harus datang dari Nabi dan Rasul saja gitu. Tapi bahkan dari seorang budak gitu. Ya, bahkan Luqmanul Hakim disebutkan tadi fisiknya, ya mungkin bagi sebagian orang tanda kutip ya tidak menarik fisiknya gitu. Tapi kan nasihatnya Allah abadikan. Kayak dalam Quran surat Abasa misalkan, ya. Allah bahkan memuji Abdullah bin Maktum yang buta gitu. Ya, karena beliau punya sifat-sifat yang baik gitu. Meskipun yang fisiknya begitu, tunanetra begitu. Tapi kan tidak menghalangi Allah untuk memujinya. Ya, bahkan guru saya pernah bilang, ya, kalau seorang muslim membedakan muslim yang lain hanya dari fisik dan hartanya, mungkin idolanya dia bukan Nabi Rasulullah SAW gitu. Karena Nabi tidak pernah memandang fisik gitu. Mungkin idolanya adalah Fir'aun gitu dan Haman gitu. Ya, ada seorang muslim itu harusnya, ya, sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, undur ma qala wa la tangzur man qala. Ya. Kalau ada nasihat yang baik itu lihat nasihatnya, jangan lihat siapa orangnya gitu. Itu kalau masalah nasihat ya. Kalau masalah ilmu ya dilihat juga. Yang benar itu ya perpaduan antara siapa orangnya dan apa nasihatnya gitu. Tapi kalau nasihat itu ya kita menyampingkan sedikit lah orangnya itu siapa. Yang penting nasihatnya baik. Tapi kalau ilmu ya harus juga dilihat siapa orangnya gitu. Ilmu itu maksudnya kayak misalkan kesehatan ya kita nggak bisa ambil dari kalau bukan orang yang kompeten misalkan. Ya, ilmu nasihat itu kan ini hal yang baik, ini hal buruk itu nasihat. Tapi kalau ilmu hadis misalkan, mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, ini bukan bab nasihat, itu bab ilmu. Itu juga harus kita lihat siapa orangnya. Tapi kalau nasihat selama ada kebaikan maka lihat nasihatnya gitu. Kana Luqman abdan aswad, ya. Sebutkan di hadis yang lain juga, Luqman itu adalah hamba yang hitam kulitnya. Ya. Disebutkan oleh Said bin Musayyab, kana Luqman al-Hakim aswad min Sudan. Disebutkan asalnya itu dari Sudan, ya. Juga mengatakan dari Mesir, ya. Jadi intinya Luqman ini digambarkan sebagai sosok yang bijak, yang dianugerahi oleh Allah hikmah karena kemuliaan akhlaknya. Ya. Dia berfisik dan meskipun ia berfisik yang seperti tadi, kemudian dia seorang hamba sahaya Habasyi. Ya. Bahkan hikmahnya ini membuat dia dijadikan hakim oleh Bani Israel. Ya. Jadi Bani Israel, ya, keturunan Nabi Yakub bin Daud, itu menjadikan Luqmanul Hakim ini sebagai hakim. Ya. Sebagai orang yang dimintai sepersaksian, ya. Dimintai nasihat gitu. Ya dimuliakan gitu kedudukannya gitu. Karena hikmahnya, karena kebijaksanaannya. Nah, nasihat surat Luqman biasanya orang itu langsung ke ayat 13 ya. Wa idz qala Luqmanu libni, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya gitu.
Wa huwa ya'idzuhu, ketika memberikan nasihat, wahai anakku, janganlah engkau syirik, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Itu nasihat Luqman. Tapi sebetulnya kalau kita lihat yang paling penting dari nasihatnya ini adalah di ayat 12-nya gitu. Ini sebagai manhaj atau bekal orang tua dalam mendidik anak sebelum menasihatinya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman itu al-hikmah, anishkur lillah, ya. Kami telah memberikan hikmah, yaitu bersyukurlah engkau kepada Allah wahai Luqman. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur kepada Allah, maka Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi sebelum bicara nasihat Luqman kepada anaknya, di sini Allah memberikan gambaran bahwa seorang pendidik seperti Luqman di sini, yang paling utama dari seorang pendidik adalah hikmah gitu. Bekalnya adalah hikmah. Apa itu hikmah yang telah Allah berikan kepada Luqman itu? Nah, Imam Al-Qurtubi ya menukil dari para tabi'in bahwa hikmah itu adalah al-fiqhu fid din. Al-fiqhu itu pemahaman disertai pengamalan. Itu al-fiqhu. Kalau al-ilmu itu lebih kepada knowledge gitu ya, pengetahuan. Kalau al-fiqhu ilmu dan amal. Ya, kayak di hadis itu kan, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din gitu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, Allah akan jadikan dia fikih gitu. Fikih itu maksudnya dia fikih dalam agama itu dia paham dan dia mengamalkan gitu. Apa yang dia paham itu namanya fikih. Nah, Luqman ini diberikan hikmah. Di antara makna hikmah itu adalah al-fiqhu fid din. Ya, dia diberikan ilmu dan amal. Wal aqla, dan dia diberikan akal, kecerdasan gitu. Ya, kemudian wal isobah fil qaul, dia diberikan perkataan yang benar min ghairi nubuwah. Ya, dia diberikan perkataan yang benar yang berbeda dengan kenabian, ya. Namun ini berbeda dengan kenabian. Jadi bukan nabi dan rasul. Jadi kalau wahyu itu kan untuk nabi dan rasul. Tapi ini isobah gitu. Jadi dia berikan perkataan yang baik, perkataan yang benar, kebijaksanaan gitu. Jadi ini pesan dari Allah, kalau seorang pendidik itu harus punya yang pertama al-fiqhu, ilmu dan amal. Kita ngedidik anak ini nggak bisa kalau nggak punya ilmu gitu. Kita ngajarin anak sholat nggak bisa kalau kita juga nggak paham sholat gitu. Kita ngajarin anak ilmu apapun kita nggak bisa kalau kita nggak paham ilmunya. Maka bekal menjadi orang tua itu juga ilmu gitu. Ya, kalau ngemudi ada kursusnya, harusnya jadi orang tua juga ada kursusnya. Gitu. Ada kelas khususnya jadi orang tua. Karena harus punya ilmu seorang pendidik itu. Ya, dia harus tahu mana yang harus diajarkan lebih utama. Dia harus tahu apa yang dia ajarkan itu hakikatnya seperti apa gitu. Jangan dia ngajarkan ternyata keliru gitu, salah gitu. Ya, dan ini kalau zaman dulu misalkan ya orang ngajarin Quran gitu. Kadang kan itu salah. Itu hak. Dina baca dina tah sing ka dieu cenah ka dieu. Cek saya tah nya cek orang tua zaman dulu. Ya, padahal salah. Huruf H itu enggak ada yang dari dada. Dalam hal sederhana kan banyak gitu ya. Artinya orang tua itu harus punya ilmu dan amal gitu. Artinya apa? Teladan gitu. Luqman ini bukan cuma memberikan nasihat, tapi memberikan teladan. Buktinya apa? Itu hikmah itu. Di antara hikmah itu adalah al-fiqhu tadi, ilmu dan amal gitu. Artinya orang tua ini gak cukup cuman jago ngomong gitu. Ya, tapi minim praktek gitu. Ya, aika budak pinter ya mojokeun nasihat. Tapi dia sendiri gak mau gitu amalin. Ya. Kan ini kan nasihat nggak akan masuk gitu. Kalau dia misalkan nyuruh anaknya sholat, tapi dia sendiri enggak. Dia nyuruh anaknya ngomong baik, nggak boleh ngomong kasar,
tapi dianya nyontohin sendiri gitu. Ya. Padahal kan anak itu kalau dikasih nasihat belum tentu nempel, tapi kalau dikasih contoh pasti ditiru gitu. Ya. Yang paling penting itu hikmah sebetulnya. Ilmu dan amal. Ini teladan gitu secara langsung. Anak itu nggak perlu kita nasihati panjang-panjang. Ya. Makanya Bu, di Quran ini kan kebanyakan nasihat itu dari ayah ke anak. Karena biasanya nasihat ayah ke anak itu to the point gitu. Kalau ibu biasanya ngasih nasihat itu panjang, lebar gitu. Ya, maksudnya mah ayat tambahan A B C D sampai Z gitu. Pas sudah beres, anaknya ditanya tadi emang nggak tahu. Panjang teuing gitu. Kan di antara hikmah juga, ini kan tadi al-isobah, benar perkataannya. Benar apanya? To the point. Benar maknanya gitu. Dan juga benar misalkan bijaksananya, waktunya gitu. Kita ini nggak bisa ngasih nasihat ke anak dalam keadaan anaknya misalkan capek, dalam keadaan anaknya lagi misalkan punya hal yang ingin dia utarakan lebih dulu gitu. Anaknya mau ngomong, jangan ngomong, dengerin aja pokoknya. Karena anaknya udah nggak tahan gitu mau ngomong, di kepalanya udah penuh gitu. Kita isi ini nasihat nggak akan masuk gitu. Kayak di dalam kitab Tarbiyatul Aulad ya disebutkan di antara yang penting untuk mereka nasihat itu milih waktu gitu. Lihat Nabi ya, Nabi itu kalau ngasih nasihat biasanya ketika berkendara ya. Itu kan ada Ibnu Umar atau Ibnu Abbas ya ketika dibonceng oleh Nabi dalam kendaraan gitu, atas kendaraan, misalnya unta atau kuda. Atau ketika ngasih makan, ketika diberi makan, dijamu makan, itu Nabi sambil memberikan nasihat gitu. Tapi ada kalanya juga enggak. Ada kalanya ngajak bermain gitu. Jadi enggak tiap waktu juga ngasih nasihat gitu. Kayak anaknya bosen gitu. Ya. Kenapa kamu malas ke rumah nenek? Nenek mah tiap saya ke rumah, dia ngomongnya itu lagi. Ya, anak itu enggak ada apa? Anak itu kan ada kalanya ya bosan gitu. Ya, ada kalanya kita harus masuk ke dunia dia gitu. Dia ngobrol apa kita coba pahami gitu. Ya meskipun ya perlu effort zaman sekarang kan orang tua biasanya makin tua makin nggak nyambung sama anak. Ya. Karena udah beda generasi gitu. Cucu main ke rumah udah ngomonginnya game apa yang kita ngulang naon ngomong ke naon nih. Tapi kalau mau masuk nasihatnya kita harus punya isobah itu ya supaya nasihatnya benar kita juga harus paham dunia anak itu. Disebut juga isobah itu yang benar perkataannya itu tepat gitu. Jadi sesuai dengan kadarnya gitu. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita dengar ya nasihat Rasul ketika dalam masalah sholat gitu. Ya, kalau 7 tahun perintahkan anak kalian untuk sholat. Ya, kalau 10 tahun nggak mau itu dipukul. Gitu. Nanti ada ya dalam nasihat Luqman juga tentang sholat. Itu menunjukkan sebetulnya fase tahapan gitu. Bahwa nggak boleh seorang mukul anak kalau masih bisa dinasehatin gitu. Jadi isobah fil qaul ini, hikmah ini juga berarti orang tua ini harus memilih hal yang berurutan dulu dari paling bawah untuk nasihat gitu. Maksudnya gini, kalau anak salah, kalau anak keliru dan anaknya sudah sadar hanya dengan kita lihat saja, maka nggak boleh lebih dari itu. Misalkan anaknya nggak sopan, kita lagi bertamu, anaknya nggak sopan, di rumah orang naik ke sofa misalkan. Terus kita lihat anaknya, habis dilihat anaknya sadar, oh iya ya nggak boleh langsung duduk, udah berarti cukup segitu. Jangan habis dilihat udah duduk digaplok, ada orang yang puas teh geningannya. Gue digaplok itu cukup dijewer gitu, ditajong nih, eta mau puas gitu ya dari ngedidik. Didik itu kan isobah itu. Ya, jadi kalau cukup dilihat, dengan dilihat dia sadar, dia udah segitu gitu. Ya, jangan mau puas maneh gitu. Ya, ini kan kita suka mengatasnamakan mendidik, padahal itu hawa nafsu gitu. Amarah itu sebetulnya. Ya. Jadi bertahap gitu. Kalau nggak bisa dengan dilihat baru kita omongan dengan perkataan. Kalau dengan perkataan sudah nurut ya udah gitu.
Kalau nggak bisa lagi, baru ada tindakan yang lebih tegas dengan hukuman, dengan pukulan. Dan pukulan itu kata para ulama nggak boleh yang ghairu mubarrah, ya, nggak boleh yang menimbulkan bekas gitu. Bukan berarti kata Rasul dipukul, ya, mukul langsung pakai linggis misalnya, pakai penyempret bararuh gitu ya anaknya. Nggak boleh menyakiti pukulannya itu, nggak boleh menimbulkan bekas. Bahkan sebagian ulama mengatakan dengan siwak ya, dipukulnya itu kayu siwak bu yang kecil itu maksudnya, cepret sedikit, Pak enaknya sadar. Karena intinya bukan menyakiti anak, tapi menyadarkan gitu. Ya. Sampai bagaimana kalau anaknya tetap gak mau sholat, padahal sudah dipukul. Jadi mukulnya harus kencang dulu baru dia mau sholat. Maka lebih baik jangan dipukul. Ya, lebih baik jangan dipukul. Itu berarti ada yang keliru gitu. Karena harusnya kalau dibiasakan sholat dari 7 tahun, 10 tahun itu nggak harus disuruh, udah mau sendiri. Ya, kalau 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun nggak dibiasain, 10 tahun nggak mau sholat ya bukan salah anak, itu salah kita sendiri. Ya. Karena nggak membiasakan. Nah, jadi bekal bagi orang tua itu sebetulnya hikmah. Orang tua ini nggak cukup ngomong, tapi dia juga perlu hikmah. Dia menjadi teladan, dia omongannya benar, dia jujur, ya, dia misalkan tepat memberi nasihat gitu, ya, memilih kata-katanya yang benar gitu. Bahkan juga bisa dikatakan isobah itu sesuai gitu ya dengan anak gitu. Ya, kalau anak laki-laki seperti apa, kalau anak perempuan seperti apa, kan nggak sama ya. Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki dan perempuan itu nggak pernah sama gitu. Ya, bahkan kata sebagian psikolog, ya, kan ada yang mengatakan ya kalau perempuan itu harus disentuh misalkan. Ya, kalau anak laki-laki itu harus di depannya kita kasih nasihat gitu. Itu kan ada cara-caranya gitu. Nah, itu disebut hikmah gitu. Jadi orang tua itu wajib punya hikmah. Kemudian Luqman ini diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur, anishkur lillah. Hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Ya, berarti bekal sebagai orang tua juga harus punya sifat syukur. Ya, kata Allah, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Kalau engkau bersyukur kepada Allah, maka engkau akan ditambah. Ya, karena engkau bersyukur, hakikatnya syukurmu itu untuk diri sendiri, bukan untuk Allah. Hanya kalau engkau kufur, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya, sungguhnya Allah Maha kaya, ya, Maha terpuji. Jadi tidak butuh atas syukurmu itu. Apa kaitannya hikmah dengan syukur? Ya, ini kaitannya bahwasanya orang yang bijak, orang yang punya hikmah, dia akan senantiasa bersyukur, tandanya. Ya. Syukur dalam masalah pendidikan, ya, dia bersyukur kepada Allah, dia bersyukur kepada anak-anaknya. Maksudnya dia menghargai anaknya. Dia menghargai pencapaian anaknya. Ya, dia mencintai anaknya sebagai pemberian dari Allah, sebagai amanah dari Allah, sebagai tanggung jawab dari Allah. Ya, tidak mengeluh gitu. Dia punya sifat-sifat yang baik gitu. Ya. Dan seorang juga wajib bersyukur ketika Allah berikan hikmah, ketika Allah berikan ilmu gitu. Karena ilmu itu rezeki gitu. Itu kaitannya ya. Kalau orang bisa ya, diberikan ilmu, kita diberikan pengamalan dalam agama, pemahaman, maka itu rezeki dari Allah, itu wajib untuk disyukuri gitu. Ya, maka intinya di sini Luqman ini punya hikmah, punya syukur ya. Jadi punya bekal sebagai orang tua gitu. Makanya di sini nasihat Luqman ini mengutarakan kalimat ya bunayya, wahai anakku ya. Dia memilih kata-kata yang baik untuk anaknya gitu. Ya, tidak kasar gitu ya. Ya. Tidak egois sebagai orang tua gitu. Tapi memberikan kasih sayang ya dengan kalimat-kalimat yang baik ya. Ya bunayya. Kemudian di sini ternyata yang paling penting sebagai nasihat, yang pertama itu adalah tauhid ya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya. Orang kalau memiliki hikmah, kalau memiliki ilmu dan benar perkataannya, maka yang paling utama untuk diajarkan kepada anak itu bukan masalah duniawi ya. Dan bukan masalah ubudiyah, tapi masalah tauhid, masalah akidah gitu. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku la tusyrik billah. Jangan engkau
syirik, jangan engkau menyekutukan Allah. Ini suka ada psikolog yang atau parenting ya, orang ahli parenting katanya bilang ke anak itu nggak boleh bilang jangan. Gimana caranya nggak boleh bilang jangan ke anaknya? Padahal di Quran juga ada banyak kalimat jangan untuk anak gitu. Ya nggak mungkin Quran mengajarkan hal yang nggak benar gitu. Katanya bilanglah usah gitu. Usah engkau berbohong. Dia maknanya. Jangan bohong ya, yang benar. Karena kalau dibilang jangan, orang itu bakal termotivasi untuk ngelakuin ya. Itu kan bertentangan ya dengan manhaj Quran. Ini sudah jelas di sini, la tusyrik billah, wahai anakku, dengan kalimat wahai anakku ya bunai, kalimat yang lembut dari seorang ayah. Ini hikmahnya bahwa seorang ayah itu harus punya kasih sayang sama anaknya. Ya, ini nasihat yang penting saja disampaikan dengan kasih sayang gitu. Nasihat yang penting saja disampaikan dengan cara yang baik. Kan Bapak Ibu sekalian, manusia itu makhluk yang lengkap ya. Dia punya fisik, dia punya akal, tapi dia juga punya hati. Maka nasihat itu harus masuk ke akal dan juga harus masuk ke hati gitu. Kalau nasihatnya benar hanya bisa diterima akal tapi caranya keliru, tapi caranya kasar, maka hatinya nggak akan nerima gitu. Ini benar sih, tapi orang kehel misalkan gitu. Ya, sambil dipukulin, kamu tuh nggak mau sholat, nanti karena neraka terus iya. Itu mungkin ke akalnya masuk. Ya. Atau nggak bolos misalkan, nanti nggak kalau nggak sekolah mau jadi apa sambil dipukul, ya. Mau jadi tukang naon kamu teh, kayak jadi kumaha gitu. Jadi dia kasar gitu. Dia mungkin anaknya mikir, oh iya ya, iya juga. Tapi dia nerima nasihat dengan cara yang kasar gitu. Maka nggak akan masuk ke hatinya, cuma masuk ke akalnya gitu. Tapi dengan kasih sayang, dengan manhaj yang benar, dengan teladan, tadi dengan hikmah gitu. Wa huwa ya'idzuhu dengan nasihat gitu. Dan sini langsung ya libnihi, Luqman itu memberikan nasihat langsung kepada anaknya. Jadi enggak pakai perantara gitu. Ya. Ada yang mengatakan Bapak Ibu sekalian Luqman ini adalah duda. Jadi istrinya meninggal gitu. Jadi ngasih nasihat langsung. Pelajarannya apa? Ayah itu banyak berdialog langsung dengan anak. Enggak boleh nyuruh istri, ya. Mama itu budak pangbejaankeun atuh ku mamah. Bapak mah keriweuh. Jangan. Ya, kudu wayahna pobat ya, kudu ngobrol sama anak. Bahkan nasihat yang lebih ngena ke anak itu nasihat ayah gitu. Ya, yaizuhu libnihi, ya dia nasihati langsung kepada anaknya gitu. Ya dengan manhaj yang tadi, teladan, dengan kasih sayang, dengan perkataan yang benar yang dipilih dengan akal gitu, ya. Inna syirka la zulmun azim. Selain ada larangan, juga memberikan nasihat tentang kedudukan syirik itu. Sungguhnya syirik adalah dosa yang sangat besar, zaliman yang sangat besar. Ya. Intinya, nasihat yang paling utama dari Luqman ini adalah tauhid, gitu. Tentang akidah. Jangan engkau syirik. Dan ini nasihat para nabi. Nabi Yakub ke anak-anaknya, surat Al-Baqarah itu tentang kesyirikan yang Nabi Yakub perhatikan kepada anaknya. Jangan kau syirik. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah aku wafat gitu. Ya, tentang tauhid. Nah, intinya tentang tauhid ya. Tidak harus dengan kalimat jangan syirik. Yang penting kita ajarkan tauhid. Bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak? Dengan banyak mengajarkan doa misalnya. Ya. Semakin banyak diajarkan banyak doa, semakin dia bergantung sama Allah. Ya, diajarkan tentang rububiyah Allah. Kalau turun hujan disebutkan hujan dari Allah. Kalau kena musibah kita ajarkan musibah dari Allah. Kalau sakit kita suruh berdoa, kita ajarkan yang menyembuhkan itu Allah. Itu semua tauhid. Jadi maksud saya pelajaran intinya adalah tauhid. Tidak harus kalimatnya sama persis. Ya. Karena kalau kita, wahai anakku, janganlah engkau syirik, janganlah engkau musyrik. Budak teman, iya aya naon sih bapak ujug-ujug. Mang saha apa nu syirik? Da abi teh tara nyembah Ratu Kidul atuh. Nah, artinya pelajaran tauhid intinya, tapi metodenya ya sesuai dengan zaman kita gitu. Ya. Kalau ada hadiah kita ajarkan anaknya bersyukur gitu. Ya, kena musibah kita ajarkan tawakal, setelah berusaha kita ajarkan bersabar kalau hasilnya kurang memuaskan gitu.
Ya, banyak hanya semua dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala ya, supaya nilai tauhid itu tertanam dalam hatinya, dalam batinnya. Ya, ya, atau dengan ajarkan mencintai Al-Qur'an gitu. Ya, Quran ini ya paling identik dengan Allah karena itu kalamullah. Semakin anaknya dekat dengan Al-Qur'an, ya tentunya bukan cuma baca, tapi kita ajarkan isinya, kita pahami maknanya gitu ya, sedikit sedikit dengan sesuai kemampuannya. Itu akan mengajarkan anaknya tauhid, ya. Ya, dengan kuatnya tauhid, dia akan jauh dari yang namanya sifat yang syirik gitu ya. Kita ajarkan ikhlas juga gitu. Nah, jadi nasihat yang paling penting, nasihat yang pertama ya. Selanjutnya nanti ada nasihat tentang kehidupan sosial, tentang ibadah ya. Tapi yang paling utama dari nasihat Luqman itu adalah nasihat tentang tauhid. Ya, dan ini salah satu bentuk syukur kepada Allah. Karena di ayat 12-nya kata Allah, hendaklah engkau bersyukur, dan bentuk bersyukur kepada Allah yang paling utama adalah bertauhid. Ya, seorang tidak akan dikatakan bersyukur kalau dia ya berpaling dari tauhid. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala gitu. Sementara orang yang bersyukur dia akan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi implikasi dari ayat 12 itu ada di ayat ke-13 ini. Wallahu a'lam bishawab, ya itu yang bisa kita pelajari di sore hari, di subuh hari ini, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan kalau masih ada kesempatan di ayat-ayat berikutnya tentang nasihat Luqman kepada putranya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin sebelum ditutup ada yang tambahkan Bapak Ibu sekalian yang ditanyakan? Cukup ya? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Allah senantiasa mudahkan urusannya, senantiasa mudahkan ibadahnya, mudahkan dalam ketaatan, Allah berkahi usianya. Semoga Allah mempertemukan kita ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan kita bersama keluarga yang kita cintai. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.